cowok itu jangan biasanya tuh ya karena kesempatan tadi sih, awalnya cuma main-main tapi ujungnya jadi terjebak dengan kondisi itu loh. Gitu. Main-main kok enak gitu ya. Main-main kok enak. Lo kok nagih? Lo kok keterusan? Lo kok lupa diri? Kira-kira itu siapa, Mas? Siapa? Betul. Masih TK loh. It's my dream, not her. Atau lubang mimpi. Itu semula udah. Ya ampun, maafkan. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama kita berdua di sini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu channel kita Couple Life ID. Buat yang udah subscribe, terima kasih. Thank you. Hatur nuhun kamsahamnida. Ya, gitu. Nih di episode sebelumnya kita ngebahas tentang ciri-ciri perselingkuhan menurut layangan putus, ya kan? Nah sekarang kita juga mau ngebahas tentang alasan orang bisa selingkuh menurut si layangan putus. Jadi kita bakal bahas kenapa itu tukang layangan bisa selingkuh. Oke. Yang pertama nih, alasan bisa berselingkuh menurut layangan putus yang aku tonton itu adalah karena tidak dekat dengan pasangan secara emosional. Itu bisa jadi. Maksudnya itu adalah jadi suami istri jarang ngobrol gitu, ngobrol lebih dalam, bukan ngobrol dalam, ngobrol lebih dalam gitu kan, heart to heart gitu, heart to heart. Kalau heart to heart itu sakit hati. Ya maksudnya kesakitan itu harus diceritain kan Pak, betul. Nah terus kan jarang bertukar cerita, terus misalnya jadi dia masing-masing lah gitu. Iya, masing-masing. Aku pernah ada loh cerita kayak begini, bukan cerita beneran ini. Jadi dia itu kalau pulang ke rumah sama dia di kantor lebih enjoy di kantor. Kenapa? Karena di rumah itu udah jadi pulang suami istri ya, pulang masing-masing pada mandi bersih-bersih, ya udah sibuk lagi pekerjaan masing-masing, nggak pernah ngobrol. Nah mereka tuh ngobrol sama teman masing-masing di kantor. Tapi nggak ada yang selingkuh. Ya jadi intinya tuh berarti ya? bukan karena apa-apa kan, tapi karena tidak ada apa-apa. Maksudnya itu tidak ada apa-apa. Ya, tapi kan itu juga kayaknya kalau dibiarkan itu menjadi apa-apa. Iya betul. Nah, itu jadi harus sedikit apa sih namanya itu teh? Diperbaiki. Kalau misalnya kalian rumah tangganya kurang komunikasi, coba sering komunikasi ya. Komunikasi itu bukan cuma ngobrol kamu gimana, tapi maksudnya tanya dari hati ke hati gitu. Itu yang jarang dilakuin sama suami istri biasanya gitu. Obrolan yang lebih mendalam. Yang kedua nih ciri-ciri alasan orang berselingkuh karena adanya kesempatan. Bukan kesempatan. Monopoli kesempatan dana umumnya. Dana mama kantor ente, itu kantor ente yang dulu dana umum. Nah, ini tuh karena adanya kesempatan. Jadi biasanya itu misalnya gini, balik lagi ke yang pertama ya, poin pertama. Nggak ada kesempatan bisa bebas parkir. Kalau misalnya ya balik lagi sama poin pertama tadi, di rumahnya tidak ada komunikasi, sementara di kantor misalnya secara rutin ketemu sama lawan jenis misalnya, terus ngobrol, cerita, curhat, akhirnya terjadilah kesempatan dalam kesempitan, itulah kurang lebih ya. Itu benar. Iya. Itu benar. Umum terjadi. Makanya kenapa kalau suami istri itu tidak baik ketika mempunyai masalah itu bercerita ke lawan jenis gitu, selain ke istri. Sebetulnya gini, pasangannya itu harus cepat tanggap juga. Ya betul. Oh, suami saya lagi ada masalah kayaknya. Nah itu diajak ngobrol, jangan cuma diem atau diajak ngobrol tapi isinya adalah malah istrinya yang curhat. Oh iya. Jadi dia harus dengerin dan terus ya. Bukan dia yang dengerin gitu. Iya. Oke, itu jadi poin penting buat kita para wanita. Karena ibu-ibu banyak yang kayak begitu. Iya. Yang ketiga nih ya, apa tadi?
yang ketiga itu biasanya, bukan biasanya, ini menurut film ya, alasannya si cowoknya selingkuh itu karena ya dia juga melihat orang lain. Iya, melihat orang lain melakukannya. Iya. Misalnya, contoh, ada yang kebawa sama temennya, misalnya ada temennya yang punya selingkuhan, misalnya awalnya si Suwanda misalnya punya selingkuhan, ya. Tiba-tiba ngobrol nih sama kamu misalnya, ini selingkuhan misalnya ikut-ikutan gitu kan, rata-rata ya kan aku dikenalin sama dia, blablabla. Nah itu hal yang harus kalian hindari karena laki-laki. Tapi sebelum dikenalin mana tuh? Sebenarnya gini ya, cowok itu jangan biasanya tuh ya karena kesempatan tadi sih, awalnya cuma main-main tapi ujungnya jadi terjebak dengan kondisi itu loh. Gitu. Main-main kok enak gitu ya? Main-main kok enak, lo kok nagih, lo kok keterusan, lo kok lupa diri ya, gitu kan, jangan gitu. Yang keempat nih, poin yang keempat. Jadi poin yang keempat, alasannya itu adalah karena ternyata kurang percaya diri. Nah, kurang percaya diri di sini tuh bisa menjadi dia kurang pede sama penampilannya misal gitu, atau ya, justru karena insecure lah, karena insecure jadi dia ngerasa makin tua mungkin, atau jadi misalnya ini versi cowok ya, saya jawab versi cowok ya. Jadi kurang percaya diri itu maksudnya gini, bukan karena kita kepedean, bukan terus jadi selingkuh, tapi lebih ke karena dengan umur semakin bertambah. Terus mungkin perhatian kurang. Bukan, mungkin dengan umur bertambah itu kan performa juga di mata pasangan ya. Itu kan lu udah mulai tua. Udah gitu mungkin ada yang misalnya si pasangannya, si istrinya ternyata makin tua makin tidak menarik. Secure, bukan. Makin secure, penghasilannya makin bagus, sedangkan kita cowok makin ngedrop. Nah, laki-laki itu di umur-umur kritis begitu, dia butuh yang namanya ego booster. Caranya dengan mendekati wanita lain. Ternyata, gue masih bisa nih mendekat. Nah itu butuh. Awalnya, oke. Jadi alasan kita selingkuh adalah ego booster. Oke, keren banget. Pelajaran buat kita ya, para perempuan. Ego booster ternyata. Nih, ada lagi nggak? Ada. Berapa alasan? Alasan yang kayaknya ini yang terakhir deh ya. Ini yang terakhir dan yang orang jarang sebutin alasannya, tapi ini alasan cukup valid juga. Valid sih sebenarnya. Karena dia hypersex. Nah itu dia, pecandu seks. Jadi nggak puas sama pasangannya, nggak puas dengan apa yang diberikan oleh pasangannya. Itu sering terjadi, banyak terjadi itu karena biasanya laki-laki yang hypersex itu kan membutuhkannya lebih ya, dan fantasinya juga cowok normal aja fantasinya luar biasa kan, apalagi ini dikasih yang hyper gitu. Pasti ketika dapetin perempuannya yang biasa-biasa nggak bisa mengikuti keinginannya, pasti dia nyari yang lain gitu. Jadi mau nyoba kayak lain. Betul, sebenarnya mau nyoba memang habitnya begitu. Iya, mungkin dia sebenarnya gimana ya, disebut kayaknya nggak ada niat, tapi mau nggak mau karena si istrinya ya itu sebetulnya lebih ke psikologis ya. Psikologisnya yang harus diperbaiki gitu kan, apakah bisa ke psikiater atau apapun. Untuk kondisi itu ya. Kalau 4 poin sebelumnya itu masih bisa dikondisikan. Kalau udah hyper nggak tahu. Kalau udah hyper mungkin ya nggak ada obat. Perempuan harus dia upgrade skill juga sulit Pak. Ya tapi tergantung, kalau misalnya dia upgrade skill tapi bosen kan objeknya satu. Ya betul sih, bisa jadi. Nah itu biasanya sih bosen sih kalau cowok yang kayak gini tuh biasanya kan nggak puas dengan satu objek Pak. Iya. Jadi menurut dia kalau ini udah, walaupun kita upgrade misalnya ya, taunya kunci kali disikat nggak gue. Maksudnya gini, paralon mesin Pak, paralon mesin, paralon air kali. Nah jadi kalau misalnya si perempuannya ini menurut dia udah dia lagi ada kan yang kayak gitu, jadi harus menjelajah ke yang lain, ada yang kayak gitu mungkin ya, tapi biasanya terjadi sih kayak gini. Nah itu beberapa poin yang tadi dibilang alasan, ada 5 alasan menurut si layangan putus ya ini. Jadi ini tuh ada di, maksudnya ini tuh relate di kehidupan nyata, tapi di film layangan putus itu ditampilkan. Iya betul, jadi kita juga bisa jadi pelajaran buat kita sih sebenarnya ya, buat kita yang udah rumah tangga. Jadi kita harus
agresif ya, agresif, terus harus tetap jaga komunikasi. Itu komunikasi yang paling penting dalam hubungan, intinya itu. Kalau misalnya menurut kalian konten kita ini menarik, kalian boleh share, kalian jangan lupa subscribe, kalian juga jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian bisa update terus video-video kita yang akan tayang berikutnya. Nah, buat sekarang kita sampai di sini dulu karena kita mau istirahat. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa kalian like dulu ya. Terus kalian juga boleh komen di bawah, boleh curhat di bawah, terserah. Pokoknya apapun silakan, mangga. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang mau hyper dulu, hyperbola. Bahaya maksudnya. Ya. Kan tadi itu kan hypersex, kita hyperbola. Lebih-lebih kan. Jangan.